Jadi untuk petani pemula seperti saya, tidak muluk-muluk untuk 1 hektarnya harus berapa ton. Kita nikmati saja prosesnya. Kita belajar pengolahan lahan yang baik. Contoh dari petani semangka dan petani cabai, itu mereka biasanya pengolahan lahannya luar biasa. Nah, kalau saya pribadi, saya pelajari, saya tiru, amati, dan modifikasi. Kita sesuaikan dengan budget untuk penanaman singkong. Kita sesuaikan dengan ilmu yang kita pelajari dari berbagai sumber. Nah, jadi kita tiru, amati, dan lalu kita modifikasi pada saat di areal. Bagaimana saja proses-prosesnya. Itu dia teman-teman YSB TV. Jadi untuk YSB TV ini yang rasional-rasional saja, tidak mengada-ngada, tidak hoak. Yang penting nyata, ada prosesnya, ada hasilnya, dan kita nikmati bersama. Ini kita lihat untuk yang bagian singkong gajah Kalimantan ya. Ini yang jarak tanam 1,5 kali 1. Sangat bersih, batangnya besar-besar, matanya rapat. Ini juga kemarin pakai kapur, kalau yang ini kapur dolomit ya, yang berwarna putih. Nah ini sampai motor aja bisa masuk nih untuk jarak tanam 1,5 kali 1. Jadi terbukti ya, pengolahan lahan yang baik menghasilkan tanaman yang super. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat YSB TV. Hari ini kita sedang melakukan aplikasi penaburan kapur pertanian atau Kaptan Kebomas di lahan yang kemarin panen. Ini dia lahannya. Ini kemarin panen usia 12 bulan. Kita tabur kapur sebanyak 25 sak. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat aplikasinya di lapangan. Ini seperti ini bentukan kapur pertaniannya, tidak putih seperti tepung kalau yang Kaptan Kebomas. Dia baunya juga seperti mirip pupuk urea. Ini dia lebih gelap dan lebih menggempal, dan rasanya atau kalau dipegang dia lebih dingin. Ini ditabur rata 25 sak, satu saknya 50 kilo. Jadi ini untuk mengatasi pH, mengatur pH supaya tetap netral. Kalau pH netral, tentu saja tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan subur. Ini kemarin ada beberapa titik yang pH-nya 6 pas. Jadi itu nanti untuk beberapa bulan ke depan sangat riskan untuk semakin menurun pH-nya. Jadi kita tambah lagi. Walaupun di tanaman yang periode sebelumnya sudah ditaburi Kaptan juga. Jadi ini setiap periode tanam kita tabur. Ini nanti singkong Garudanya. Ini yang usia 4,5 bulan. Ini hampir 5 bulan kalau tidak salah. Ini habis disemprot, besok kita pupuk menggunakan urea, NPK, dan KCL, dan tentu saja biofosfat. Kebersihan lahan terjaga, batangnya kita lihat subur merata, sampai lorongan sana full tembus ya, karena bersih. Ini dia untuk penampakan Kaptannya, CaCO3 kalsium karbonat. Ini seperti ini. Beda ya dengan kapur dolomit, lebih bagus yang ini. Harganya juga beda. Ini kalau di wilayah Tulang Buang Barat, ini harganya 45.000 diantar dan 43.000 untuk ambil sendiri. Jadi teman-teman, tujuan penaburan kapur pertanian ini tujuannya untuk yang pertama, yang paling utama, yaitu untuk menetralisir tingkat keasaman tanah. Jadi tanah menjadi netral, pH-nya yang baik yaitu 6,5 sampai 7. Kalau pH sudah baik, tentu saja mikroba-mikroba di dalam tanah juga pasti aktif, hidup. Tinggal kita tambahkan lagi supaya tanaman nanti bisa dapat tumbuh subur dan sehat tentunya. Dan juga kapur pertanian ini juga bisa menetralisir zat-zat, unsur-unsur yang terlalu jenuh atau berlebihan di dalam tanah yang sifatnya meracuni, yaitu ada besi
tembaga, dan aluminium contohnya. Jadi jika kita melihat budidaya tanaman terlihat tumbuh dengan sehat, subur, dan hasil panennya berlimpah, jangan hanya ditanyakan apa pupuknya, tapi juga perlu diperhatikan bagaimana cara pengolahan lahannya yang baik dan benar. Pengolahan lahan yaitu kunci utama kesuksesan dalam pertanian. Bukan hanya melulu pupuk yang berkualitas, pupuk yang tepat dan efektif, tapi juga pengolahan lahan juga sangat penting. Nah, seperti ini pengolahan lahan dilakukan dengan maksimal. Kita tabur kapur, sudah dibajak sekali. Dan nanti setelah ditabur kapur ini didiamkan selama 1 minggu. Kemudian nanti setelah lahan dibajak 2 kali, jadi totalnya 3 kali bajak ya. Nah, setelah bajak yang terakhir nanti kita semprot mikroba. Ada agen hayati, ada macam-macam, ada LOB ya, kemudian juga ada dekomposer pakai BK atau M21, ada nanti Trichoderma herzianum untuk menanggulangi jamur akarnya. Oh ya teman-teman, nanti juga ini setelah penaburan kapur pertanian disemprotkan fungisida kimia di bagian yang terserang jamur akar. Jadi kalau di YouTube itu banyak yang bikin judul konten 100 ton per hektar. Nah, tapi dia cuman menjelaskan baru proses awal tanam, udah bilang 100 ton per hektar. Harusnya kalau kayak gitu 100 ton per hektar itu dibuktikan dengan hasil panennya. Setelah panen dalam 1 hektar baru bikin judul 100 ton per hektar. Jangan cuma bikin judul di awal tanam, nggak tahu nanti gimana cara pengolahan lahannya, mempersiapkan lahan, pemupukan, cara penanamannya. Nah, ini Mas Sirun yang merawat lahan. Gimana Mas Sirun, kemarin panennya mantap ya? Alhamdulillah, bagus lah. Terbukti. Nah, sudah di atas standar. Di atas standar. Bukan cuman hoak. Terbukti nyata. Jadi pengen digawe judul yang YouTube 100 ton per hektar, ya percaya wae wong. Jadi tetap harus yang paling utama diperhatikan yaitu pengolahan lahannya. Kalau lahan subur, gembur, tanah sehat, otomatis nanti juga tanaman akan mengikuti sehat dan suburnya. Oke teman-teman, mari kita lakukan perbaikan di dunia pertanian, mulai dari pengolahan lahan, perawatan, sampai nanti hasil panen yang maksimal. Oke teman-teman, sahabat JSB TV, sekian video kali ini untuk penaburan kapur pada saat awal pengolahan lahan. Nah, nanti kita lanjut untuk aplikasi fungisida kimia dan fungisida hayati. Fungisida kimia setelah penaburan kapur ini, dan fungisida hayati nanti setelah bajak untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.